Ya, selamat pagi Mbak Nelly. Selamat pagi Bu Angel. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit baiklah. Ada susahnya juga dikit. Oke. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Fisiknya Oke. sehat. Kesibukan akhir-akhir ini apa aja Mbak Nelly? Kesibukan saya sekarang itu kuliah, Bu. Kuliah kan online. Karena kan di musim Ya, pandemi ini, jadi itu sibuk kuliah. ya, Banyak tugas. kuliah. Iya, semua tugas ya Mbak Nelly ya. Iya, Bu, banyak banget. Sampai saya pusing. Rasanya Mbak pengen Nelly nggak... sudah siap? Apa, Bu? Kenapa? Apa, Bu? Kenapa tadi? Rasanya kayak nggak mau kuliah, Bu, capek. Sampai sini aja. Oh, iya, Pengen iya, nikah iya. aja, Bu. Udah capek. Loh, kurang sedikit lagi Mbak Nelly. Ayo, semangat yuk. Ya, Mbak Nelly sudah siap mengikuti sesi hari ini? sudah, Bu. Sudah siap. Ya, sudah cari tempat yang nyaman, mungkin biar enak nanti. Sudah. Sediain minum juga nggak apa-apa. Mau sambil sender juga nggak apa-apa, duduknya yang nyaman aja. Iya, Sebelum mulai, saya izin merekam ya, Mbak Nelly, iya, Bu. sesi konselingan Silakan. ini. Ya, baik. Mari kita mulai. Yang pertama, Mbak Nelly, apakah ada kesulitan selama menjalani kesibukan akhir-akhir ini mungkin? Bisa Eh, diceritakan dulu. ada, Bu, tentunya. Kesulitan saya itu, ya ini, saat mengikuti kuliah online ini. Saya merasa sulit banget. Kayak memahami materi dari dosen itu susah kalau secara online gini. Terus di samping itu tugas-tugas dari dosen yang banyak sekali itu membuat saya stres gitu, Bu. Udah dikerjain tapi kok nggak selesai-selesai, itu membuat saya stres, pikiran saya tertekan gitu, Bu. Oke. Stresnya karena lebih ke tugas-tugas ini ya. Iya, banyak banget tugasnya. Banyak banget. Tapi Mbak Nelly bisa menyelesaikan? Ya bisa, ya itu mepet deadline selesainya. Udah Iya. dipersiapin ya. Baik. Saya hari ini saya mau lebih fokus ke pemikiran Mbak Nelly yang membuat Mbak Nelly stres itu tadi ya, Iya. tentang penyelesaian tugas yang banyak karena kuliah online, apa-apa tugas ya Mbak Nelly ya. Iya, benar sekali. Jadi saya mau menjelaskan dulu stres itu apa. Jadi sebenarnya stres ini disebabkan kalau satu individu dihadapkan dengan situasi yang tidak bisa mereka handle, tidak bisa dihandle, tidak bisa dikontrol. Jadi seperti kasusnya Mbak Nelly ini kan, Mbak Nelly merasa untuk menyelesaikan tugas itu rasanya benar-benar berusaha gitu ya, selalu mepet deadline karena banyak gitu kan tugasnya. Jadi harus habis menyelesaikan tugas ini, lanjut tugas yang selanjutnya sampai mungkin Mbak Nelly merasa overload, sudah tidak mampu untuk melakukan tugas-tugasnya seperti itu. Itu bisa memicu yang namanya stres itu tadi, karena stres adalah suatu keadaan di mana individu dihadapkan pada situasi yang menurut mereka tidak bisa dihandle. Nah, Iya, Bu. saya ingin memberikan satu cara untuk Mbak Nelly mengatasi pemikiran-pemikiran yang bisa membuat atau memicu stresnya Mbak Nelly tadi, supaya nggak jadi lebih buruk lagi ya. Jadi Iya, supaya Mbak Nelly juga tidak menyerah dalam perkuliahan ya. Iya, Bu. Pasnya pengen nikah semester 5.
kurang sedikit lagi loh. Semangat yuk. Iya, Bu. Jadi saya ingin mengajak Mbak Nelly untuk bisa melatih coping thoughts. Coping thoughts ini apa? Pemikiran coping ya. Jadi pemikiran coping ini adalah pemikiran di mana individu, ya kalau di dalam kasus ini kasus Mbak Nelly ya, bisa memandang suatu permasalahan ini dari pandangan yang lebih positif daripada pandangan yang negatif yang menghancurkan diri seperti itu. Jadi seperti sebenarnya teknik ini hanya berfokus pada bagaimana Mbak Nelly bisa melatih pikiran positif untuk mengatasi stres atau tekanan yang Mbak Nelly rasakan seperti itu ya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Nelly, seandainya Mbak Nelly memiliki pemikiran yang seperti itu, yang menekan ya, kira-kira sebenarnya kalau dipandang dari sisi yang lebih positif itu jadinya seperti apa sih Mbak Nelly? Pemikiran Mbak Nelly itu? Pemikiran saya terhadap tugas saya gitu, Bu. Ya. Kuliah saya. Sebenarnya dari sisi positifnya itu saya tuh mampu menyelesaikannya. Ya, tapi mepet deadline gitu selesainya. Tapi kan berarti kan itu saya mampu. Cuma mampu atau saya stres itu kayak terlalu mundur-mundur gitu, Bu. Malah dipikirin aja tugasnya nggak dikerjakan. Kalau yang positifnya, saya bisa menyelesaikan itu. Meskipun ya itu. Jadi sudah paham ya bagaimana cara melihat suatu permasalahan itu dari sisi yang lebih positif seperti itu. Jadi Mbak Nelly bisa melatihkan cara pandang, cara pikir yang seperti ini ketika menghadapi masalah. Yang kalau sekarang mungkin permasalahannya adalah bagaimana Mbak Nelly bisa memanage waktu Mbak Nelly untuk mengerjakan tugas, untuk mengikuti perkuliahan secara daring seperti itu ya. Iya, Bu. Berarti Mbak Nelly sudah bisa berpikir yang lebih positif ya terhadap permasalahan-permasalahannya ya. Iya, Bu. Positif dalam artian saya mengalihkan pikiran saya ke yang positif gitu, Bu. Iya, bukan mengalihkan, tapi lebih kepada memandang dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi, karena kita tidak bisa kan menghindari hal-hal yang memang sudah harus terjadi, kayak namanya dosen ngasih tugas mana bisa kita hindari, dosen memberikan tugas yang beruntun, apalagi kita juga tidak hanya diajar oleh satu dosen gitu ya. Itu kan tidak bisa kita hindarkan segala macam tugas yang banyak seperti itu ya. Bagaimana caranya Mbak Nelly bisa memandang itu ke sisi yang lebih positif lagi. Jadi seperti, oh saya bisa nih mengerjakan. Selama ini juga tugas-tugasnya nih selesai meskipun mepet-mepet deadline. Lalu Mbak Nelly mungkin bisa mencari alternatif lain seperti, oh berarti setelah pas habis diberikan tugas Mbak Nelly harus sudah mulai menyicil karena mengantisipasi mungkin pada mata kuliah berikutnya akan ada tugas lagi, jadi supaya tidak menumpuk seperti itu. Oh, iya. Berarti nanti saya pandang maksudnya tugas-tugas saya itu dari positifnya gitu, Bu ya? Iya, Untuk jadi supaya lebih positif. Jadi jangan menghindari permasalahan itu, karena memang permasalahan itu yang tidak bisa kita hindarkan. Itu kan sudah di luar kendali kita ya memang. Iya, Bu. Ada tugas kuliah online, memang banyak tugas ya, mau bagaimana lagi gitu. Jadi Mbak Nelly mungkin bisa mengatasinya dengan cara lebih berpikir positif terhadap permasalahan Mbak Nelly ini, supaya karena kalau dengan berpikir positif Mbak Nelly tadi kan akhirnya bisa kan mencari jalan lain ya, mencari jalan lain untuk menyelesaikan, untuk mengatasi ya permasalahan-permasalahan itu. Ketika kita berpikir lebih positif itu banyak manfaatnya seperti itu ya Mbak Nelly. Iya, Bu. Siap. Mbak Nelly, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Saya sudah paham untuk mengatasi keadaan pikiran saya yang stres ini. Sudah ya. Iya, Bu. Saya ingin sebelum mengakhiri, saya ingin mungkin Mbak Nelly bisa dicatat ya.
saya ingin memberikan tugas rumah untuk Iya, Bu. pertemuan kedepannya, pertemuan minggu depan. Ya, tugasnya apa, Bu? Saya ingin Mbak Nelly mencatat, melatih dulu aja. Melatih. Bagaimana berpikiran positif itu seperti apa. Lalu kalau bisa dicatat Mbak Nelly. Iya, Dalam Bu. bentuk narasi ataupun dalam bentuk list, daftar gitu juga nggak apa-apa, atau tabel juga nggak apa-apa. Mbak Nelly ceritakan, Mbak Nelly tuliskan ya. Mbak Nelly berpikirnya awalnya seperti apa tentang permasalahannya, lalu latihan berpikir positif, coping thoughts-nya yang seperti apa, silahkan dicatat secara rinci. Minggu depan akan saya cek. Oh iya, Bu. Berarti nanti saya mencatat pikiran positif yang saya lakukan Ya, dalam kehidupan sehari-hari. ya, betul. Ya, Bu, siap. Ya, karena sudah selesai, sudah pada tahap akhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nelly sudah mau mengikuti sesi konseling hari ini ya. Ya, Bu. Saya juga terima kasih. Ya, semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya Mbak Nelly. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Ibu juga menjaga kesehatan ya, Bu. Ya.